Kalau gue lihat 1 jam yang kamu lakukan setiap hari, gue bisa tebak masa depan kamu. Bukan dari mimpi kamu, bukan dari rencana kamu, tapi dari apa yang kamu ulang terus-menerus. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar bahwa 1 jam kecil yang mereka anggap sepele, justru itu yang diam-diam membentuk hidup mereka. Di sini gue bakal jelasin kenapa 1 jam ini sangat amat berguna. Sebelum itu, kamu sudah bertindak dengan sangat bagus karena sudah berani untuk belajar dan klik video ini. Jika kamu menonton video ini, tujuannya tidak jauh, tidak bukan. Video ini dibuat untuk kamu yang berani untuk berubah menjadi lebih baik dari siapapun. Jadi selamat, Anda telah berjalan sedikit demi sedikit dengan subscribe channel ini. 1. Ilusi waktu kecil. Dalam psikologi, ada kecenderungan yang disebut time discounting. Otak manusia cenderung meremehkan hal kecil di masa sekarang dan menganggap dampaknya tidak signifikan. Makanya kita sering berpikir, cuma 1 jam doang? Padahal otak tidak sadar satu hal. 1 jam yang diulang setiap hari akan berubah menjadi ratusan jam dalam setahun. Dan disitulah perubahan besar terjadi. Bukan dari momen besar, tapi dari pengulangan kecil yang konsisten. 2. Kenapa 1 jam itu sering terbuang? Masalahnya bukan kamu tidak punya waktu, tapi kamu tidak sadar bagaimana waktu itu hilang. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut decision fatigue. Setiap hari, kamu membuat banyak keputusan kecil. Bangun, mau ngapain, buka HP, mau lihat apa, waktu kosong, mau dipakai atau tidak. Semakin banyak keputusan yang kamu buat, semakin lelah otak kamu. Dan ketika otak lelah, kamu akan memilih hal yang paling mudah, bukan yang terbaik. Akhirnya, 1 jam yang seharusnya bisa dipakai untuk berkembang, jatuh ke pilihan yang paling ringan. Bukan karena kamu malas, tapi karena energi mental kamu sudah habis. 3. Loop yang membuat kamu stuck. Ada satu pola yang sering terjadi tanpa disadari. Kamu ingin melakukan sesuatu yang besar, tapi karena terlalu besar, kamu menunda. Ini disebut procrastination loop. Semakin kamu menunda, semakin kamu merasa bersalah. Dan semakin kamu merasa bersalah, semakin kamu menghindari hal itu. Akhirnya, kamu masuk ke lingkaran. Ingin mulai, merasa berat, menunda, merasa gagal, menghindar lagi. Dan di titik ini, waktu kamu tidak hilang karena distraksi, tapi karena kamu terjebak dalam pola mental sendiri. 4. 1 jam yang bisa mengubah hidup. Yang jarang disadari, perubahan besar bukan datang dari usaha besar, tapi dari sistem kecil yang diulang. Dalam psikologi perilaku, ini disebut behavioral consistency. Otak lebih mudah menerima hal kecil yang dilakukan berulang dibanding perubahan besar yang tidak konsisten. Artinya, 1 jam yang kamu lakukan setiap hari akan lebih kuat daripada 5 jam yang kamu lakukan sekali-sekali. Karena otak kamu mulai membentuk identitas. Bukan sekadar melakukan sesuatu, tapi menjadi seseorang yang terbiasa melakukan itu. Dan disitulah perubahan mulai terasa. Bukan cepat, tapi pasti. 5. Cara menggunakan 1 jam ini dengan benar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kamu punya waktu atau tidak. Tapi, apakah kamu benar-benar mengontrol 1 jam itu, atau cuma ikut jalan aja? Dalam psikologi, ini disebut intentional behavior. Bertindak dengan sadar, bukan sekadar reaksi. Masalahnya, banyak orang hidup reaktif. Mereka tidak memilih apa yang dilakukan. Mereka hanya mengikuti apa yang terasa mudah saat itu. Makanya waktu mereka sering habis, tapi tidak terasa ada hasil. Kalau kamu ingin 1 jam itu benar-benar berdampak, kamu tidak perlu berubah drastis. Cukup ubah cara kamu menggunakannya. Pertama, fokus ke satu hal. Otak punya batas yang disebut cognitive load. Kalau kamu mencoba banyak hal sekaligus, hasilnya justru tidak maksimal. Kedua, ubah dari konsumsi ke produksi. Bukan cuma menerima informasi, tapi menghasilkan sesuatu. Karena perubahan nyata terjadi saat kamu aktif berpikir dan bertindak. Ketiga, beri target yang jelas. Dalam 1 jam itu, kamu harus tahu apa yang ingin diselesaikan. Bukan sekadar mulai, tapi selesai. Keempat, tetap lakukan walau tidak sempurna. Jangan tunggu mood atau kondisi ideal.
Karena yang membentuk hidup kamu bukan momen sempurna, tapi hal kecil yang kamu ulang setiap hari. Jadi pada akhirnya, 1 jam itu bukan soal waktu, tapi soal bagaimana kamu melatih diri untuk fokus, konsisten, dan bergerak dengan arah. Dan dari situlah, perubahan mulai terjadi. Kamu mungkin merasa hidup kamu biasa saja sekarang, tapi sebenarnya, hidup kamu sedang dibentuk setiap hari, bukan dari keputusan besar, tapi dari 1 jam kecil, yang kamu ulang terus-menerus. Jadi, mulai hari ini, jangan remehkan 1 jam kamu. Karena disitulah, masa depan kamu sedang ditentukan.